Peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukanlah akhir dari pelayanannya, tetapi awal karya baru melalui Roh Kudus bagi setiap kehidupan orang percaya. Firman Tuhan kali ini dengan tema karya Roh Kudus bagi orang percaya terambil dari kitab Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kenaikan Yesus adalah penggenapan apa yang sudah Dia janjikan. Yesus berjanji bahwasanya murid-murid akan menerima penghibur, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dan Yesus menggenapi 10 hari setelah kenaikannya. Ketika murid-murid menantikan pencurahan Roh Kudus, maka mereka menerima Roh Kudus itu yang sudah dijanjikan oleh Yesus. Sehingga Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, kata kuasa yang dipakai di ayat ini berasal dari kata Yunani dinamis, yang merupakan akar kata dinamit. Kita tahu bagaimana dinamit ini memiliki sifat ledakan yang amat luar biasa. Demikian pula ketika murid-murid menerima kuasa dari Roh Kudus, mereka bukan sekedar menjadi murid-murid Yesus, tetapi murid-murid Yesus yang punya dampak luar biasa bagi banyak orang, dan tentu dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Nah, yang pertama sekali lagi kita belajar bahwasanya Yesus meskipun secara fisik sudah tidak lagi bersama-sama dengan muridnya, tetapi secara roh Dia hadir bersama dengan murid-muridnya melalui karya Roh Kudus. Jadi yang pertama yang bisa kita pelajari, Yesus menggenapi apa yang sudah dijanjikannya, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan bagi murid-murid. Dan bagi setiap kita juga orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah, Roh Kudus itu juga turun, juga hadir dalam kehidupan kita, bersama-sama dengan kita. Untuk itu sadarilah bahwasanya Roh Kudus bersama dengan kita. Kita meskipun secara fisik belum bertemu dengan Yesus, tetapi kita percaya rohnya sudah ada dalam diri kita. Rohnya yang menyertai setiap kita. Sehingga apapun pergumulan kita, jangan pernah takut. Ada Yesus yang beserta dengan kita melalui karya Roh Kudus. Yang kedua yang bisa kita pelajari, Roh Kudus memberi kuasa untuk hidup benar. Jadi kita tadi membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, bahwasanya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Nah, kuasa ini untuk apa? Untuk kita bisa hidup benar, bukan oleh kuat dan hebat kita sendiri. Kita masih hidup dalam daging, seringkali kita masih tergoda oleh kedagingan kita, tetapi Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya supaya menuntun kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus hadir untuk menolong kita melawan dosa. Secara daging kita lemah, tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita bisa berkata tidak atas setiap dosa yang senantiasa menyerang setiap kehidupan kita. Saudara, gunakan senantiasa kuasa Roh Kudus ini untuk melawan atau untuk berkata tidak pada dosa. Kemudian Roh Kudus hadir juga untuk menghibur saat kita lemah, saat kita tak berdaya, saat kita seakan-akan terpuruk oleh masalah kita. Percayalah, Roh Kudus memberikan penghiburan bagi setiap kita. Dan Roh Kudus juga memberikan hikmat kita saat kita bingung untuk mengambil setiap keputusan. Bertanyalah kepada Roh Kudus akan apa yang harus kita lakukan saat kita merasa bingung. Juga Roh Kudus menguatkan kita saat takut. Ingat, Roh Kudus ini Dia maha hadir dalam situasi dan segala apapun keadaan kita. Dia tahu, Dia menyertai. Jadi jangan pernah berpikir sendirian sebagai orang percaya, tetapi percayalah bahwasanya Dia Immanuel, Dia senantiasa beserta dengan kita, Dia hidup di dalam kita. Untuk itu senantiasa bergaulah dengan Roh Kudus, sebab itu tadi Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan kuasa bagi kita untuk hidup benar. Ya, tanpa Roh Kudus kekristenan kita hanya sekedar rutinitas agama. Tetapi dengan Roh Kudus, hidup kita, hidup yang penuh kuasa untuk jalan dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, kita butuh Roh Kudus yang membimbing setiap kita. Itu yang kedua. Jadi Roh Kudus hadir
untuk memberi kuasa kepada kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, contoh nyata yaitu ketika Petrus diubahkan melalui karya Roh Kudus. Petrus yang dulunya sebelum dipenuhi Roh Kudus, Petrus ini adalah penakut. Ketika Yesus ditangkap, kemudian banyak orang bertanya kepada dia, kamu muridnya ya, kamu muridnya ya. Dia menyangkal banyak orang sebanyak 3 kali. Dan dia menjadi ketakutan ketika Yesus ditangkap. Makanya ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Petrus tampil sebagai seorang pemberani. Bukan karena Petrusnya, tetapi karena karya Roh Kudus yang ada dalam Petrus. Sehingga suatu kali ketika Petrus berkhotbah, ya, dia bisa berkhotbah dengan baik, dengan lancar. Kemudian oleh anugerah Tuhan banyak jiwa dimenangkan. Tercatat ada sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis dalam 1 hari mendengar khotbah Petrus yang sudah penuh dengan karya Roh Kudus. Jadi Petrus yang penuh dengan Roh Kudus tentu beda. Dia menjadi pribadi yang berani. Dulunya dia penakut, ya, karena dia ketakutan ketika Yesus ditangkap. Kemudian dia menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi luar biasanya ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang pemberani untuk memberitakan tentang Yesus, untuk memberitakan pertobatan. Bahkan sekali lagi, 3.000 diselamatkan, minta dibaptis ketika mendengar khotbah Petrus dalam 1 hari. Ya, bukan Petrusnya yang hebat, tetapi Roh Kudus yang hadir dalam Petrus. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, percayalah, saudara menjadi pribadi yang berani untuk memberitakan kebenaran. Dulunya mungkin saudara takut-takut untuk bersaksi, tetapi ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu, percayalah, engkau memiliki kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan kepada siapapun. Engkau tidak lagi takut untuk mengakui bahwasanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Karena apa? Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Jadi yang ketiga yang bisa kita pelajari, Roh Kudus membuat seseorang bisa berubah total. Kehidupan Petrus sebagai contohnya. Kemudian yang keempat yang bisa kita pelajari apa? Pentingnya Roh Kudus bagi kita hari-hari ini. Ya, sekali lagi Roh Kudus itu perannya yang pertama, dia penolong dalam kehidupan kita. Saat kita lemah, Roh Kudus hadir untuk menolong, menguatkan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kemudian Roh penghibur, dia akan memberikan kepada kita sukacita saat hati kita terluka. Roh Kudus membuat kita menyadari bahwasanya Tuhan beserta dengan kita, dia memberikan kekuatan, dia memberikan sukacita. Kemudian Roh Kudus juga mengingatkan firman Tuhan, dia mengajarkan kepada kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, kemudian kita bingung tentang artinya, minta Roh Kudus yang mengajar setiap kita. Dan Roh Kudus akan mengajarkan tentang firman Tuhan tersebut kepada kita. Roh Kudus juga mengubah karakter. Jadi Roh Kudus itu ada buahnya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, bahkan pengendalian diri. Ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara berubah karakternya. Bukan lagi sesuai dengan kedagingan kita, tetapi oleh Roh Kudus kita dimampukan. Yang dulunya sukar untuk mengampuni, tapi ketika Roh Kudus hadir melawat kehidupan kita, maka kita bisa mengampuni. Yang dulunya tidak bisa penuh sukacita, tetapi ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus memberikan sukacita. Yang dulunya tidak bisa mengendalikan diri, perkataan, perbuatan, tetapi ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita bisa mengendalikan diri kita. Bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi sekali lagi, itulah karya Roh Kudus. Untuk itu, bagi saudara-saudara semuanya, terimalah Roh Kudus itu dengan sepenuh hati. Minta kepada Tuhan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga perkataan kita, pikiran kita, kemudian sikap kita, tindakan kita, semata-mata karena penyertaan Roh Kudus. Ada buah-buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Dengan demikian, orang melihat dan orang memuliakan nama Bapa di surga. Biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan ini.
dengan senantiasa juga kita bergaul erat dengan Roh Kudus, lewat doa kita, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat firman yang kita renungkan setiap hari, senantiasa biarlah itu boleh menyukakan Roh Kudus. Dan ketika kita menyukakan Roh Kudus, maka buah-buah Roh itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Doa saya, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menjadi saksinya Tuhan dimanapun saudara berada, dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan maupun bisnis dan studi saudara, sehingga lewat Roh Kudus nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.